Big Brother Novel Part 67. Li Changshu tiba-tiba jatuh sakit. Itu terjadi sehari sebelum Bai Fan Hall memberitahu para murid kompetisi alam roh surgawi dan ke-12 tetua merekomendasikan murid untuk pergi ke Bai Fan Hall untuk berdiskusi. Li Changshu telah memahami waktunya dengan sangat akurat. Sebenarnya, ketika dia menggunakan mantra pidato angin untuk memantau berbagai tempat di sekte, Li Changshu telah menerima berita akurat bahwa semua murid akan dikumpulkan besok. Dia berharap konferensi akan diadakan dalam waktu setengah tahun. Apakah Anda ingin saya menjadi pemimpin? Apakah Anda ingin saya terus muncul di mata badai dan menimbulkan masalah bagi saya? Aku, Li Changshu, pasti tidak akan tertipu trik yang sama dua kali di tempat yang sama. Kali ini, Li Changshu adalah orang pertama yang jatuh sakit. Dia bahkan membuat pertimbangan menyeluruh dan menghasilkan tindakan balasan. Ling buru-buru memanggil Jiu Jiu. Jiu Jiu buru-buru membawa kakak kelima, yang tidak berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun, ke Gunung Xiaoqiong. Di gubuk jerami, wajah Li Changshu pucat dan auranya lemah. Dia berbaring di ranjang jerami dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kata, kosong. Setelah diagnosis yang hati-hati, Jiu menghela nafas lega dan berkata, ini bukan cedera serius. Hanya saja dia gagal menerobos dan melukai jiwa esensinya, menyebabkan basis daunnya menjadi tidak stabil. Dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma atau esensi jiwanya. Namun, dia hanya perlu memulihkan diri selama 7 hingga 8 tahun sebelum dia bisa pulih perlahan. Tidak akan ada bahaya tersembunyi. Jangan khawatir. Meskipun Ling tahu bahwa kakak laki-lakinya pasti berpura-pura, dia mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Jiu, apa yang akan terjadi jika saya menggunakan kekuatan Dharma saya? Mudah untuk merusak basis Dao Anda. Jiu merenung sejenak, lebih baik tidak menggunakannya. Di tempat tidur, Li Changshu, yang bibirnya pucat, berkata, aku ingin naik panggung kecil, tapi aku tidak menyangka akan terlalu sulit. Jiu merenung sejenak. Aku akan pergi ke Penatua Wan dan membantumu meminta pil untuk menstabilkan jiwa esensimu. Pil yang saya sempurnakan sendiri memiliki kualitas yang lebih rendah. Itu tidak aman. Linge buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah itu akan memungkinkan senior martial brother saya pulih lebih awal? Li Changshu tersenyum di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia tidak memanjakan adik perempuannya dengan sia-sia. Jiu berkata dengan suara rendah, sulit. Cedera seperti ini perlu dirawat. Pil obat hanya akan membuatnya pulih dan tidak memperburuk lukanya. Linge menghela nafas pelan, tapi sebenarnya dia sedikit lega. Jiu dengan cepat menjadi sibuk, dia pergi untuk meminta ramuan dan melaporkan masalah itu ke Bai Fan Hall. Ini menyelamatkan Linge dari masalah berlarian. Li Changshu sedang berbaring di tempat tidur, dan kekuatan sihir simulasinya agak berantakan. Kemudian, tuannya juga mendengar tentang masalah ini dan bergegas untuk mendiagnosa dan merawat Li Changshu dengan hati-hati. Dia hampir lupa bahwa murid tertuanya telah melewati kesengsaraan surgawi. Untungnya, ketika Qiyuan Laodao menyadari bahwa luka Li Changshu tidak serius, dia tidak bertanya lebih lanjut dan kembali berkultivasi dalam pengasingan. Berpura-pura sakit sepertinya masalah kecil, tapi bagi Li Changshu, itu sangat penting. Li Changshu mengharapkan tetua Wan Lingyun untuk mengunjunginya. Setelah penatua Wan Lingyun melihat lebih dekat, dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Jiu. Itu adalah penegasan yang bagus atas kemampuan Li Changshu untuk berpura-pura sakit. Jangan bergerak, kata Tuan Tua Wan perlahan. Kamu akan pulih setelah 6-7 tahun penyembuhan. Jangan cemas untuk menerobos. Bakat Anda sudah di atas rata-rata. Anda memiliki pemahaman yang tinggi, karakter yang baik, dan ketampanan. Anda pasti akan baik-baik saja. Jika saya memperbaiki pil itu nanti, saya akan datang dan menunjukkannya kepada Anda. Li Changshu tersentuh, tetapi dia ingin mengingatkan lelaki tua itu, Anda tampaknya telah mengambil jalan yang salah dengan pil beracun rasa abadi. Selain itu, Anda akan mengambil jalan ini dan membuat pil beracun jenis lain, karenanya, setelah penatua Wan Lingyun meninggalkan banyak pil untuk memulihkan diri, dia kembali ke pil Tripod Peak. Dia tidak lagi mengkhawatirkan cedera Li Changshu. Selanjutnya, Li Changshu meramalkan, ada kemungkinan besar beberapa tetua dari Hundred Mortal Hall akan berkumpul. Para tetua yang telah menerima pil ambisi juga akan membentuk kelompok untuk mengunjungi Gunung Xiaoqiong. Kali ini, dia harus bisa mendapatkan sejumlah pil dengan berpura-pura sakit. Nanti,
dia diam-diam akan mendapatkan patung kertas untuk dijual di kota, kemudian, dia akan dapat terus mengisi kerah binatang spiritual yang tidak pernah bisa diisi. Sebenarnya, bukan kerah binatang spiritual yang tidak bisa diisi, tapi keinginan manusia, itu ada hubungannya dengan nafsu makan, seperti yang diharapkan Li Changshu. Setelah Tetua Wan kembali, beberapa tetua ikan spiritual dari Hundred Mortal Hall datang bersama. Mereka menyentuh pergelangan tangan Li Changshu dan memberi saran kepada Li Changshu untuk beristirahat dengan tenang. Tidak lama kemudian, Tetua Surga Abadi tiba dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Total 8 orang yang telah memakan Ambition Pill dan tidak mengasingkan diri datang berkunjung. Pada saat yang sama, mereka dengan bijaksana bertanya apakah masih ada pil ambisi yang tersisa. Li Changshu secara alami siap. Dia memberikan satu kepada mereka masing-masing. Pada saat itu, eselon atas sekte tahu bahwa Li Changshu telah berkultivasi terlalu cepat dan telah melukai jiwa inti dan basis daunnya. Murid biasa tidak tahu tentang itu. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, perkembangan hal-hal sejak Yukin Genya bergegas melampaui harapan Li Changshu, kakak Changshu. Di luar gubuk jerami, Yukin Genya yang mengenakan gaun biru es mengerutkan kening, dia dengan cepat berjalan ke samping tempat tidur dan menatap Li Changshu yang pucat. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ling E, yang berada di samping tempat tidur, buru-buru berkata, kakak senior, jangan khawatir. Kakak senior baru saja mengalami kemunduran saat berkultivasi. Para tetua di sekte telah mendiagnosisnya, dia akan pulih setelah istirahat. Yukin Genya sedikit mengangguk dan menatap mata Li Changshu. Untuk beberapa alasan, dia telah melihat kakak tertua dari sekolah Ren dan murid sekte luar tertua dari sekolah Jie. Dia tidak merasa bingung sama sekali. Namun, pada saat itu, Li Changshu merasa sedikit bingung, kamu beracun. Yukin Genya berbisik, kakak senior, aku tahu. Jakun Li Changshu naik turun. Apa yang Anda tahu? Kamu harus terburu-buru untuk berkultivasi karena kamu ingin memenangkan kejayaan untuk sekte selama pertemuan 3 sekte. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Bukan itu sebenarnya. Kakak Changshu, kamu tidak perlu cemas. Sebagai pemimpin generasi ini, Genya pasti akan mewujudkan harapanmu dan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan gerbang Duxian. Li Changshu menghela napas lega. Jika hanya itu yang dia mengerti, itu tidak akan menjadi masalah besar. Saudari muda Yukin, kakak senior, jangan bicara. Fokus pada pemulihan. Yukin Genya buru-buru membungkuk dan dengan lembut menekan bahu Li Changshu. Rambut panjangnya tergerai di depan Li Changshu. Wajahnya cantik, tapi tatapannya sangat ditentukan. Genya pasti tidak akan mengecewakan kakak senior Changshu. Li Changshu mengungkapkan senyum puas untungnya. Arah larinya kali ini tidak terlalu serius. Yukin Genya tinggal di sana selama 4 jam sebelum pergi. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan banyak pil, namun, saat Yukin Genya pergi, Jiu Jiu, yang telah kehabisan sebelumnya dan belum kembali, mengendarai labu besar ke arah puncak pemecah surga. Yang mengejutkan Li Changshu adalah ada sosok asing di samping labu besar itu, aura orang itu tertahan, dan tidak ada satupun fluktuasi di tubuhnya. Dia sedikit kurus dan dahinya agak hitam. Namun, ketika Li Changshu melihat orang itu, jantungnya berdetak kencang. Dia benar-benar ingin bergegas keluar dan menahan bibi tuan kecilnya, Penatua Killing. Salah satu dari 2 dewa emas di sekte tersebut, ras Kilin kuno. Li Changshu tidak mengetahui kisah Penatua Killing, tetapi penglihatan dan tingkat kultivasi pihak lain jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Penatua Wan. Dia telah menyelesaikan versi ke-6 dari mantra pernafasan Ki Calming Turtle. Mungkin dia bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya di depan sesepuh ini, namun, penyakit yang dia sembunyikan di permukaan kultivasinya pasti akan terlihat oleh pihak lain. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa racun saudari muda Yukin beralih ke bibi tuan kecil hari ini? Bagaimana bibi tuan kecil berhasil membuat tetua penjaga aula penyimpanan Dao berdiri? Mungkinkah sesepuh ini juga dari sekte besar? Ahem, itu tidak lagi penting. Li Changshu dengan cepat bereaksi, itu baik-baik saja. Dia sudah mempertimbangkan itu. Jika dia tidak memiliki persiapan apapun yang dapat bersembunyi dari Dewa Emas di sekte tersebut, dia tidak akan melakukan langkah berbahaya yang dapat dengan mudah mengungkap kartu trufnya. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, dia menghitung gelombang aura berikutnya, perubahan dalam sutra penyu, dan penampilan berbeda dari lapisan penyamaran. Dia langsung, jiwa esensinya bergetar. Dengan suara teredam, esensi jiwa Li Changshu bergetar. Ada darah di sudut mulutnya.
Dia sudah sedikit terluka. Kelemahan dari sebelumnya dipancarkan dari dalam keluar kali ini. Itu adalah ranah tertinggi dari berpura-pura terluka, luka nyata. Ling E yang berada di samping tempat tidur tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bibi tuan kecil telah menarik yang lebih tua ke gubuk jerami. Ling E buru-buru keluar untuk menyambutnya. Bibi tuan Jiu-Jiu berteriak genit, "Penatua, datang dan lihatlah. Tingkat kultivasi Anda sangat tinggi. Anda bisa menunjuk orang ini dan dia pasti akan baik-baik saja. Pertemuan tiga sekte sudah dekat. Dia adalah murid yang luar biasa dari sekte kami. Dia mungkin hanya menghadapi masalah sebesar itu sekali dalam hidupnya. Adalah baik untuk membiarkan dia ikut bersenang-senang." Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Anda, desahan penatua Kiling dipenuhi dengan perhatian seorang penatua terhadap seorang junior. Penatua berjalan ke gubuk jerami dan melihat ke tempat tidur Li Changshu. Kemudian, dia berkata, "Sama seperti yang kamu katakan. Jiwa esensinya terluka saat dia mencoba menerobos. Jangan khawatir, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali." Li Changshu berkata dengan lemah, "Terima kasih, tetua." Penatua Kiling mengangguk dengan tenang. Ketika dia menoleh untuk melihat Jiu-Jiu, dia menunjukkan senyum penuh kebaikan. Penatua datang dan pergi dengan cepat. Jiu-Jiu masih sopan dan mengirim tetua itu kembali ke Dao Repository Hall. "Saya harus berbicara baik-baik dengan bibi tuan kecil nanti." Di saat kecerobohan, bibi tuan kecil hampir merusak tangan yang bagus. Setelah yang lebih tua pergi, kecelakaan itu berlanjut. Namun, kali ini hanya kecelakaan kecil. Taois yang agak montok Liu Feixian dari Pil Tripod Peak membawa beberapa hadiah dan mengendarai awan ke Gunung Xiaoqiong. Dia mengucapkan beberapa kata penyemangat kepada Li Changshu dan pergi dengan tergesa-gesa. Akhirnya, di tengah malam, Ling E, yang lelah sepanjang hari, duduk di samping tempat tidur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Kakak senior, kapan kamu menjadi begitu populer?" "Mungkin karena temperamenku." Li Changshu perlahan menghela nafas lega dan terus berbaring di tempat tidur. Dia menghela nafas dalam hatinya, dari berpura-pura terluka hingga benar-benar terluka, dia tidak tahu apa yang dia alami hari ini. Namun, selama dia tidak pergi ke pertemuan tiga sekte, luka kecil yang bisa dia pulihkan dengan bermeditasi hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Itu sangat berharga. Ling E tersenyum dan berkata, "Hal yang paling mengejutkan hari ini bukanlah kakak senior Yukin, tapi bibi tuan kecil. Aku tidak menyangka dia begitu rajin dan mengundang ahli dari sekte tersebut. Aku hanya menderita luka kecil." Li Changshu menggelengkan kepalanya, tepat ketika dia akan mengeluh, indera abadi tiba-tiba memindai dua sosok yang terbang dari puncak pemecah surga. Salah satu dari dua sosok itu adalah Yukin Genya yang sudah pergi. Yang lainnya adalah, dulu, dia mengenakan pakaian seputih salju dan batuk sesekali, wajahnya tampan dan ramah tamah, tetapi seluruh tubuhnya kosong. Pemimpin Sekte Gerbang Duxian, Kekosongan, Ahem, Taois Wuyu, Ji Wuyu. Sudut mulut Li Changshu berkedut. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia pertama kali menghela nafas lega dan merasa itu benar. Bahkan jika bibi tuan kecil kadang-kadang beracun, bagaimana dia bisa lebih beracun daripada saudari beracun? Itu membuat Li Changshu merasa sedikit lega. Kemudian, dia meratap tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyesali saat Yukin Genya turun dari langit di benua utara. Kecepatan tangannya sedikit lebih lambat saat dia menggunakan Earth Escape. Kalau dipikir-pikir, apakah semua gadis cantik yang makan dan minum di Gunung Xiaoqiong saya terhubung dengan sangat baik ya Tuhan, Lao Su. Jika dia bisa menyembunyikannya dari tetua Kiling, dia tentu saja bisa menyembunyikannya dari pemimpin sekte. Setelah menyembunyikannya dari pemimpin sekte, Ji Wuyu, penyakit Li Changshu terkonfirmasi, meskipun ada beberapa gangguan, mereka pada dasarnya berada dalam kendali Li Changshu. Kali ini, berpura-pura sakit dapat dianggap sebagai menguji efek mantra transformasi penyu versi ke-6-nya. Nanti, dia bisa memberikan versi ketiga kepada tuannya dan Little Junior Sister. Namun, Li Changshu tidak bisa tenang selama lebih dari 24 jam. Pada hari kedua berpura-pura sakit, 46 murid sekte berkumpul di Hundred Mortal Hall. Mereka menutup batasan di aula dan mulai mengingatkan mereka tentang pertemuan tiga sekte. Namun, setelah mereka menyelesaikan pertemuan, Yukin Genya dan Ji Wu bergegas ke Gunung Xiaoqiong satu per satu dan membawa berita yang sama ke Li Changshu.
Pemimpin sekte secara pribadi menginstruksikan bahwa mengingat kontribusi Li Changshu pada sekte dan pentingnya dia menempatkan pertemuan tiga sekte, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menerobos sebelum pertemuan dimulai. Sekarang, Li Changshu dan Yukin Genya akan menjadi pemimpin para murid. Murid-murid lain harus dikendalikan oleh mereka berdua. 6 titik hitam perlahan muncul di atas kepala Li Changshu. Dia berkata dengan suara rendah, apakah ada kesalahan? Tidak, ini adalah penegasan sekte tentangmu. Jiwoo tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Changshu. Kamu pasti akan datang tepat waktu untuk pertemuan itu. Yukin Genya sedikit mengangguk dan berkata, benar. Aku pasti akan tepat waktu. Pertemuan itu akan diadakan 12 tahun kemudian. Mari kita tiba di sana setengah tahun sebelumnya. 10. Li Changshu melebarkan matanya dan perlahan menutupnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tertawa pada perubahan dunia. Dia menghela nafas pada ketidakkekalan hidup. 12 tahun sebelumnya, itu sengaja, kan? Pemimpin sekte dan beberapa tetua yang tahu tentang ini pasti sengaja mempermainkanku, kan? Orang pertama yang menerima berita pertemuan tiga sekte sebenarnya adalah pemimpin sekte, Taoist Wuyu. Li Changshu diam-diam mengamati bahwa beberapa hari yang lalu, pedang roh penusuk awan telah terbang. Pemimpin sekte telah mengumpulkan beberapa tetua untuk berdiskusi. Sejak dia memantau Gunung Xianlin, Li Changshu juga memantau semua orang di sekte tersebut. Namun, mantra pidato angin hanya bisa menyelidiki secara pasif. Berita yang bisa dia dengar adalah bahwa dia akan mengumpulkan semua murid di Hundred Mortal Hall untuk berdiskusi hari ini, tidak peduli bagaimana dia menilainya, bukankah itu seharusnya menjadi diskusi sebelum dia pergi? Tidak peduli bagaimana memikirkannya, jeda antara pertemuan para murid untuk menegur mereka dan kepergiannya tidak boleh lebih dari 2 hingga 3 tahun, bukan? Bukankah dia mengumpulkan para murid untuk membaca aturan sekte dan memperingatkan mereka untuk mengikuti aturan dan tidak mempermalukan diri mereka sendiri? Bukankah dia takut seseorang akan lupa untuk memperingatkan mereka 12 tahun sebelumnya? Sudah berapa lama sejak pertemuan Istana Naga terakhir? Kenapa kali ini, lupakan? Li Changshu telah membuat segala macam perhitungan, tetapi dia salah menghitung kedalaman hati orang. Dia ingat bahwa pemimpin sekte dan persekutuan tetua sangat mementingkan pertemuan tiga sekte. Bagaimanapun, sekte Duxian hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, Li Changshu tidak berharap mereka begitu mementingkan hal itu. Itu membuat bulu kuduk berdiri, dan hati seperti babi. Li Changshu berbaring di ranjang jerami, pikirannya perlahan berfluktuasi. Dia kembali diam dan mulai mencari solusi dengan cepat. Kecelakaan itu hanyalah kemunduran kecil dalam hidup, bagaimana bisa mulus berlayar di jalan untuk menjadi Zenith Heaven Immortal. Bagaimana dia bisa memahaminya secara langsung? Setelah Jiwoo dan Yukin Genya pergi, Ling E menahannya untuk waktu yang lama. Dia hampir menggigit bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Li Changshu meliriknya. Ling E segera berhenti tersenyum dan memasang ekspresi menyedihkan. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Ling E berkata dengan suara rendah, kakak senior, aku merasa kasihan padamu. Li Changshu dengan tenang mengirim transmisi suara, pergilah berkultivasi, saya benar-benar ingin mengubah strategi saya sekarang dan membiarkan Anda berbaring di sini. Permisi, selamat tinggal, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Ling E membungkuk dengan hormat Dao dan buru-buru meninggalkan gubuk jerami. Dia menutup mulutnya dan terkikik. Kemudian, dia melayang kembali ke gubuk jeraminya seperti angin. Tidak mudah baginya untuk melihat kakak seniornya mengalami kemunduran. Jika saya berakting, saya harus pergi jauh-jauh. Li Changshu berbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Baru kemudian dia bangun dan kembali ke ruang pil untuk mempelajari metode inkarnasi tubuh luar. Sebenarnya ada faktor keamanan dalam acara seperti pertemuan tiga sekte. Tembakan besar dari sekte Dao dikumpulkan, dan konflik terutama antara sekolah Jie dan sekolah Chan. Gerbang Duxian hanyalah pengamat, namun, itu adalah tempat karma seluruh dunia purba berkumpul 12 tahun kemudian. Setiap pertemuan acak dengan tembakan besar dapat memicu serangkaian konsekuensi. Li Changshu tidak lagi membutuhkan ahli lain dari tiga sekte untuk mengenalnya. Dia sudah menjalin hubungan dengan Master Taoist Agung Xuandu. Dia juga memiliki misi yang diatur oleh Yang Agung Murni. Selama dia bersikeras pada kebijakan, tetap diam dan tidak menimbulkan masalah, masa depannya akan stabil. Beberapa dari 12 Dewa Emas Sekolah Chan akan muncul di pertemuan. Di sisi lain,
Beberapa murid sekte dalam dan sekte luar dari sekolah JE mungkin muncul di benua tengah. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang semakin meningkat antara tiga sekte dan membuat sekte Dao lebih makmur. Alasan mengapa Li Changshu ingin menghindarinya adalah karena dia telah lama melihat karma besar yang mungkin muncul di pertemuan itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Li Changshu dapat melihat lebih jauh daripada ahli manapun di bawah orang suci. Tujuan dari pertemuan tiga sekte kali ini adalah untuk melacak sumber dari pertemuan tiga sekte dan mengenang masa lalu. Itu akan membuat tiga sekte dari sekte Dao menghentikan sementara konflik mereka sebelumnya. Sekolah Jie dan Sekolah Chan akan menahan diri dan masing-masing menempati tanah untuk mengembangkan dan menerima murid untuk mengajarkan Dao. Tiga sekte akan menyambut situasi yang lebih makmur. Setelah itu, kekuatan ketiga sekte tersebut meluas, menimbulkan ancaman bagi stabilitas dunia. Dao surgawi sedang menyeduh kesengsaraan pembunuhan tanpa akhir, bukankah kesengsaraan pemberian Tuhan ada di sini? Sedangkan untuk kesengsaraan besar pemberian dewa, Li Changshu telah meraih tali rami untuk pergi ke darat. Tidak perlu baginya untuk terlibat. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Li Changshu memprioritaskan peningkatan mantra transformasi penyu sebanyak 3 kali. Dia telah menyimpulkan teknik untuk menyamarkan tingkat kultivasinya ke tingkat yang hampir sempurna. Dia telah berusaha keras untuk berpura-pura sakit kali ini. Tiba-tiba, lupakan saja, mari kita tidak membicarakannya. Masih ada 9 tahun sebelum pertemuan tiga sekte. Dia harus mengambil keputusan sekarang, pergi atau tidak pergi adalah pertanyaan yang agak serius. Selama 3 tahun memulihkan diri di tempat tidur, Li Changshu secara alami tidak tinggal diam. Sebagian patung kertas sibuk menghasilkan uang dan membangun rumah persembunyian di luar pintu. Sebagian dari patung kertas mengubah pertahanan di tepi Samudra Selatan. Mereka siap menghadapi sekte barat, naga, dan Dong Mugong kapan saja. Dia pasti tidak akan ketinggalan dalam kultivasinya. Selain berkultivasi, Li Changshu menghabiskan 3 tahun terakhir untuk menyimpulkan teknik inkarnasi. Saya akan meminjam kemampuan mistis yang diberikan oleh Guru Xuandu untuk menyempurnakan teknik patung kertas. Jalan itu tidak mudah. Sangat sulit untuk mengembangkan kemampuan mistik inkarnasi yang sebenarnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan trik patung kertas Li Changshu. Namun, selama pikiran Li Changshu dapat terwujud, patung kertas itu akan mengalami perubahan kualitatif. Ada prinsip yang selalu diingat Li Changshu. Demi keamanan, patung kertas tidak boleh memiliki kesadaran. Itu hanya harta karun kemampuan mistik murni Dharma. Li Changshu tidak bisa meninggalkan bahaya tersembunyi di sekitarnya. Dalam hal itu, yang mengilhami Li Changshu sebenarnya adalah serial televisi klasik yang telah dia tonton berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Tuan Keledai Botaku jelas lemah, tapi dia sangat beruntung dalam cinta. Ada adegan klasik di dalamnya, itu adalah setan tulang putih bermain dengan kakak Yu 3 kali, dan monyet batu mengangkat tongkatnya karena malu. Pada saat itu, iblis tulang putih terus mengubah tubuhnya dan menggunakan teknik iblis untuk mencelakakan kehidupan manusia, teknik patung kertas yang diinginkan Li Changshu dalam bentuk seperti itu. Patung kertas itu seperti satu set pakaian. Hanya pikiran dan kesadaran tubuh utamanya yang bolak-balik. Oleh karena itu, Li Changshu tidak secara langsung mengolah kemampuan mistik inkarnasi, sebaliknya, dia menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk meningkatkan teknik patung kertasnya. Dia telah membuat kemajuan yang baik dalam 3 tahun terakhir terbaring di tempat tidur. Di ruang bawah tanah rahasia ruang pil, Li Changshu duduk di kursi bundar dan mengetupkan jarinya di atas meja. Apakah dia akan menggunakan identitas murid biasa dari sekte terpencil sekolah Ren untuk pergi ke pertemuan tiga sekte? Atau apakah dia akan menimbulkan masalah sebelum berangkat untuk menghindari pertemuan? Sekte telah mengumpulkan para murid untuk pertemuan 12 tahun sebelumnya. Masalah ini, Li Changshu kembali sadar dan merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah seluruh sekte mengincarnya, Li Changshu dengan cepat memutuskan untuk tidak membuat keputusan itu untuk saat ini. Dalam 4 tahun lagi, dia akan pulih dari luka-lukanya, dan pergi ke Hundred Mortal Hall untuk terus membakar dupa dan menyembah Dewa Sage. Jika Tuan Sage diam-diam memengaruhi gerbang Duxian dan mengatur hal itu, mungkin ada petunjuk lain karenanya. 4 tahun kemudian, pada sore hari. Cuacanya tidak buruk hari ini. Li Changshu mengendarai awan dan perlahan terbang kembali dari Pil Tripod Peak. Dia memindai dengan inderanya yang abadi dan melihat Ling E dan bibi tuan kecil menyelinap di dalam kandang binatang spiritual. Ling E tidak perlu pergi ke pertemuan.
Bibi Tuan Kecil adalah wajah dari dewa-dewa yang disempurnakan di sekte tersebut. Dia tetap harus pergi. Ada suasana tegang di gerbang Duxian lagi. Itu bahkan lebih buruk daripada sebelum persaingan di sekte tersebut. Pertemuan tiga sekte sudah dekat. Dalam 3 hingga 4 tahun lagi, para peserta gerbang Duxian akan berangkat. Hari itu adalah hari Li Changshu pulih dari luka-lukanya. Dia secara khusus pergi ke Pil Tripod Peak untuk mengunjungi lelaki tua yang kesepian, Penatua Wan Lingyun. Dia mengobrol dengan Penatua Wan Lingyun selama beberapa jam dan berjalan-jalan sebelum kembali ke Gunung Xiaoqiong. Penatua Wan tidak melihatnya, Li Changshu merenung sejenak dan menatap tangannya. Dia punya ide. Dia melewati Gunung Xiaoqiong dan tidak jatuh. Dia mengendarai awan pada ketinggian yang sesuai dan terbang ke repositori Dao Puncak Pemecah Surga. 1 jam kemudian, Li Changshu kembali dari Dao Repository Hall. Senyum melintas di bibirnya saat dia bergegas kembali ke Gunung Xiaoqiong. Dia akan mengunjungi Penatua Qiling dan berterima kasih kepada Penatua Qiling karena telah merawatnya ketika dia terbaring di tempat tidur. Kemudian, Li Changshu menebalkan kulitnya dan mengobrol sebentar dengan Tetua Qiling. Akhirnya, dia menegaskan bahwa Penatua Qiling belum melihat patung kertas barunya. Kemampuan mistis yang diberikan Guru Taois Agung kepada saya sangat kuat. Patung kertas baru Li Changshu telah membuatnya bekerja keras selama setengah tahun. Saat itu, ia sudah memiliki aura orang yang hidup. Itu memiliki 4 lapisan penyamaran budidaya, dangkal, rendah, sedang, dan tinggi. Itu seperti Misha yang bisa dibongkar kapan saja. Bagi Li Changshu, peningkatan terbesar dari patung kertas baru adalah bahwa batas atas tingkat kultivasi yang dapat dilepaskan oleh patung kertas itu sudah berada pada tahap awal alam surga abadi. Dengan kata lain, Li Changshu bisa mengendalikan 3-4 unit tempur dengan kekuatan tempur alam surga abadi pada saat yang sama berdasarkan keterampilan multitasking yang telah dia asah sendiri. Untuk itu, Li Changshu baru-baru ini berpikir untuk membentuk tim patung kertas elit. Dia ingin mengandalkan kerja sama patung kertas untuk menyerang, membantu, meracuni, dan mengalihkan perhatian pihak lain. Dia ingin membunuh beberapa dewa surga yang kuat tanpa cedera. Tentu saja, dia harus bergerak. Patung kertas itu masih memiliki cacat fatal. Itu adalah masalah yang tidak bisa diatasi oleh Li Changshu di wilayahnya saat ini. Kekuatan abadinya tidak dapat pulih dengan sendirinya. Selain itu, jumlah getah pohon spiritual yang digunakan untuk membuat patung kertas baru 3 kali lebih banyak dari sebelumnya, apalagi, itu dipasangkan dengan darah berharga dari banyak binatang spiritual, yang membawa lebih banyak kekuatan jiwa esensinya. Jika patung kertas itu hancur sendiri atau hancur, Li Changshu akan merasa sedikit sakit hati. Namun, ia tetap harus menyiapkan segala pantangan yang diperlukan. Li Changshu telah merasakan manfaat dari penghancuran diri sebelumnya. Secara alami, dia tidak mau melepaskannya. Setelah kembali ke Gunung Xiaoqiong dari puncak pemecah surga, Li Changshu bergegas ke puncak pemecah surga lagi setelah setengah hari. Kali ini, dia menggunakan tubuh aslinya untuk pergi ke sana. Dia meletakkan 3 batang dupa tinggi di depan potret Raja Sage dan berbisik, "Aku, Changshu, ragu. Aku ingin tahu apakah aku dapat memikul tanggung jawabku ketika aku pergi ke benua tengah kali ini." Ketika para tetua yang bertanggung jawab atas urusan luar mendengarnya, mereka tersenyum dan mengangguk. Kesan mereka terhadap Li Changshu sedikit meningkat. Potret orang suci tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada rune Dao. Namun, gumpalan pencerahan asing tiba-tiba muncul di hati Li Changshu. Pencerahan diringkas menjadi kata-kata sederhana yang perlahan muncul di hatinya dan dengan cepat menghilang, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Tenang, hati, tidak ada, aksi, awal, 1, stabil, akhir, ini, peringatan orang suci. Tidak hanya Lord Sage yang akrab dengannya, tetapi dia juga secara pribadi memberinya instruksi. Li Changshu langsung bersemangat. Dia segera membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah bersujud 3 kali, dia berdiri dan pergi. Pada saat yang sama, di bawah pohon di halaman belakang istana Tusita, Tuan Xuandu berkedip. Matanya dipenuhi dengan kebaikan murni. Metode guru menggunakan Grid Dao untuk mengirimkan pencerahan kepada orang lain. Ini sangat berguna. Di benua tengah, salah satu dari sedikit faksi Dao sekolah Ren, sekte abadi yang riang. Dalam formasi susunan pelindung gunung yang menebal namun mulus, di puncak yang ramai dengan orang-orang, Lao Dao membawa kocokan ekor kudanya dan melayang ke Pondok Batu, tempat murid kesayangannya berkultivasi setiap hari.
Begitu dia mendekati gubuk batu, alam surga abadi Lao Dao menggigil dan tanpa sadar memasang beberapa lapisan penghalang kekuatan abadi di sekelilingnya. Setelah beberapa pemikiran, Lao Dao mengeluarkan cermin pelindung hati dan meletakkannya di dadanya. Dia mengeluarkan baju besi yang bersinar dengan cahaya abadi dan memakainya. Setelah melakukan itu, Lao Dao yang bersenjata lengkap dengan hati-hati mendorong pintu gubuk batu dan berteriak, "Ling Li, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Ling Li, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu." Wus, suara angin kencang bisa terdengar dari dalam pintu. Sosok agung yang seperti menara besi terus mengayunkan tongkat panjang di tangannya. Batang panjang yang beratnya 1.500 kilogram dan terbuat dari besi roh mistik bumi sepertinya terbuat dari kayu wutong di tangannya. Lao Dao berteriak lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan abadinya. "Ling Li, guru ingin memberitahumu sesuatu." Sosok agung itu berbalik dan memiliki wajah seorang gadis muda yang imut. Ketika dia melihat Lao Dao, dia sangat senang. "Ah, Tuan, Anda di sini untuk melihat saya." Sebelum dia selesai berbicara, mungkin karena dia terlalu bersemangat, tongkat panjang itu terlepas dari tangannya dan langsung menuju ke wajah Lao Dao. Ekspresi Lao Dao langsung berubah. Angin di Istana Tusita agak damai hari ini. Namun, mengapa baunya seperti kotoran sapi panggang? Tuan Suandu memandangi dua anak laki-laki yang sedang berjongkok di halaman lain dan memurnikan pil. Kemudian, dia melihat lembu tua yang terengah-engah di bawah pohon. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh dan berkata, "Emas kecil, perak kecil, jangan menyuling pil sembarangan. Little Gold, Little Silver, jangan memurnikan pil secara sembarangan dan mengganggu kultivasi Tuan Penatua." Kedua anak laki-laki itu buru-buru berdiri dan setuju dengan patuh. Tuan Suandu tidak menegur mereka. Sejak dia dibangunkan, dia secara rutin mencubit jarinya untuk menyimpulkan apa yang terjadi di dunia primordial baru-baru ini. Itu terkait dengan sekolah Ren. Karena tuannya telah menyerahkan semua materi pengajaran kepadanya, dia hanya bisa khawatir. Yang pertama diprediksi adalah pertemuan tiga sekte, yang telah dia prediksi berkali-kali sebelumnya. Pertemuan tiga sekte tidak buruk. Namun, jumlah murid di sekolah Ren terlalu sedikit. Mereka akan tampak lemah setelah mereka pergi. Murid yang guru anggap tinggi sebenarnya ingin berpura-pura sakit dan tidak pergi. Bagaimana bisa? Guru Taois Agung tahu bahwa mereka yang disukai oleh gurunya pasti akan dekat dengannya. Dia adalah contoh. Untungnya, Guru Suandu menemukannya tepat waktu. Ketika murid itu diam-diam membuat berbagai persiapan, dia memutuskan bahwa murid itu akan berpura-pura terluka. Oleh karena itu, dia diam-diam membuat beberapa pengaturan yang sesuai. Itu tidak lain adalah, ketika daun naik 1 kaki, ombak naik 30 kaki. Changshu kecil, jika kamu tidak datang ke Istana Tusita, bagaimana aku bisa pergi tanpa beban? Master Taois Agung tersenyum dan terus menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah Ren. Segera, Guru Taois Agung mendapatkan sesuatu. Zhao Gongming dari keluarga bibi tuan ketiga telah aktif secara tidak normal dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah menghancurkan gua abode orang-orang di benua Aparagodania dan mengejar para ahli dari Sekte Barat. Namun, di luar dugaan, hal-hal tersebut tidak meledak. Pihak yang dipukul sering memilih untuk menjaga perdamaian. Apa hubungannya ini dengan sekolah Ren? Master Taois Agung dengan santai mengambil gambar lukisan Taiji dan menyimpulkan dengan hati-hati. Namun, yang diperolehnya sangat sedikit. Para murid orang suci akan disembunyikan oleh orang suci. Meskipun Grandmaster of Heaven Hierarch berada di peringkat terakhir di antara 3 orang murni, pemahamannya tentang Dao Surgawi berada di posisi 3 teratas di antara para orang suci. Ngomong-ngomong, orang suci dari Sekte Dao mengambil 3 tempat teratas. Selain itu, meskipun 4 pedang penakluk abadi dan pedang Kingping tidak dapat menekan takdir, mereka lebih baik dalam merebut rahasia surgawi. Oleh karena itu, lukisan Taiji tidak dapat menyimpulkan apapun yang berhubungan dengan Zhao Gongming. Jadi, apa hubungannya ini dengan sekolah Ren? Master Taois Agung sedikit bingung. Dia memikirkan instruksi gurunya dan hanya bisa berdiri. Dia harus melihat masalah ini. Zhao Gongming, seorang ahli terkenal di akhir zaman kuno. Bersama dengan ketiga saudara perempuannya yang disumpah, dia menjadi murid dari hierarki koneksi surgawi. Sebelum mereka berempat menjadi murid, mereka sudah terkenal. Jalur kultivasi mereka telah ditentukan, jadi mereka terdaftar sebagai 4 murid agung dari tempat suci luar. Mereka dianugerahi harta dan teknik oleh hierarki koneksi surgawi, tetapi mereka tidak mengembangkan Sang Qing Dao. Dengan bantuan lukisan Taiji,
Meskipun Master Suandu tidak dapat menyimpulkan karma, dia hampir tidak dapat menyimpulkan lokasi Zhao Gongming. Rahasia surgawi dipenuhi dengan jejak kaki Zhao Gongming. Mereka keluar dari gerbang surgawi barat dan melintasi pegunungan Kunlun Tengah. Di ujung benua, dia melihat seorang Taois. Sebentar lagi, Tuan Suandu tiba di tempat kejadian perkara, puluhan ribu kilometer jauhnya, indranya yang abadi menemukan aura Zhao Gongming. Namun, Zhao Gongming bersembunyi di beberapa formasi susunan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Master Taois Agung diam-diam mendekat, dengan kekuatan proyeksi lukisan Taiji, dia tidak mengungkapkan aura apapun. Dia tiba di dekat formasi susunan dan melihatnya. Namun, pada saat itu, Zhao Gongming muntah darah. Tubuh daunnya sedikit gemetar. Dia menunjuk ahli yang terluka dari Sekte Barat di depannya dan mengertakkan gigi. Saya terluka oleh harta karun Anda tanpa alasan hari ini. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk pulih dalam puluhan ribu tahun. Ahem, ikuti saya ke gunung spiritual. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Tuan Suandu mengerutkan kening dan hendak bergegas ke barisan untuk melindungi para ahli dari Sekte Dao. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Zhao Gongming tampaknya tidak benar-benar terluka, kemudian, wawasan Guru Suandu diperluas. Dalam formasi susunan, kedua pihak saling mengejek dan memarahi selama 1 jam. Zhao Gongming dengan terampil berputar-putar dan membuat pihak lain memasuki segmen sengsara. Setelah pihak lain memukuli dirinya sendiri untuk sementara waktu, Zhao Gongming mengeluarkan bola penahan bayangan lainnya dan dengan cepat menekan pihak lain. Meskipun proses ini beberapa kali lebih merepotkan daripada yang pertama kali, Zhao Gongming masih melakukannya dengan lancar dan mulus. Tidak ada alasan lain selain karena dia sudah familiar dengannya. Zhao Gongming terkekeh dengan percaya diri. Rekan Taois, menurutmu apakah kita harus menyelesaikan ini secara pribadi atau menyebarkan item ini di dunia primordial? Beberapa garis hitam perlahan muncul di dahi Tuan Suandu. Ketika dia melihat itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkinkah Master Taois Agung tidak muncul secara langsung? Setelah Zhao Gongming mengakhiri bisnisnya hari ini, ahli dari Sekte Barat pergi dengan sedih setelah membuat banyak sumpah. Tuan Suandu berpura-pura bertemu Zhao Gongming secara kebetulan. Keduanya bertukar basa-basi. Kemudian, Tuan Suandu mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Adik laki-laki Zhao, apakah kamu melihat seseorang dari sekolah Ren baru-baru ini? Zhao Gongming tertegun, kemudian, dia mengerti bahwa dia telah dilihat oleh kakak tertua dari Sekte Dao. Zhao Gongming tersipu dan menjelaskan dengan malu, kakak senior, jangan salahkan aku. Orang itu baru saja menindas teman baikku sebelum pertemuan 6 Yuan. Aku hanya ingin melampiaskan amarahku padanya hari ini. Pertemuan 6 Yuan, Suandu mengangguk sambil tersenyum dan mengubah sudut pandangnya. Junior Brother Zhao, apakah Anda melihat Dewa Laut Samudra Selatan baru-baru ini? Kakak senior, kamu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Itu anggota sekolah Ren. Suandu menghela nafas dalam hatinya dan berkata, seperti yang diharapkan, memikirkan adegan tadi dan sumpah rumit yang telah disumpah oleh orang dari Sekte Barat, Suandu telah mengambil keputusan. Saya harus memikirkan cara untuk menjadikan murid ini saudara muda saya. Jika dia memasuki sekolah Ren Ortodoks dan menjadi seseorang di samping Guru Suandu, ketika tingkat kultivasinya tinggi, dia akan mampu menangani urusan sekolah Ren. Mengapa dia masih membutuhkan saya, kakak tertua, untuk melakukan sesuatu? Kakak senior, Zhao Gongming menemukan topik. Kakak senior, apakah kamu akan muncul di pertemuan 3 sekte kali ini? Tuan Suandu hendak mengatakan bahwa dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia telah membodohi kakak muda masa depan untuk membahas masalah yang merepotkan seperti itu. Secara alami, dia tidak harus pergi, kebetulan dia bisa memberi adik laki-laki masa depan ruang untuk pamer dan membuat gurunya ingin menerimanya sebagai murid. Kata-kata Guru Suandu sudah di ujung lidahnya. Dia berkata, aku masih punya. Pergi. Gumpalan pencerahan muncul di hatinya, kata-kata Tuan Suandu juga berubah. Aku masih memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan. Setelah selesai, aku akan pergi dan melihatnya. Mata Zhao Gongming berbinar. Dia membungkuk kepada Guru Suandu dan berkata, saya pasti akan membuat mereka bersiap terlebih dahulu dan menunggu kedatangan Anda, Guru Taois Agung. Tuan Suandu tidak bisa berkata-kata. Naskahnya sepertinya telah diulang. Pada saat yang sama, di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu terbang dengan ketinggian sedang dan kembali dari 100 Mortal Hall. Uploader by Novel Novel. Nyatanya,
Lord Sage telah memberinya petunjuk di awal, dia tahu bahwa dia harus pergi ke pertemuan tiga sekte. Tidak perlu baginya untuk secara diam-diam memengaruhi eselon atas sekte dan harus membodohinya. Li Changshu dengan cepat menghilangkan pikiran itu. Sangat berbahaya untuk mengkritik Tuan Sage di dalam hatinya. Seperti pepatah terkenal dari kehidupan sebelumnya yang masih diingat Li Changshu, jika kamu tidak terlalu menyukainya, siapa yang mau menjadi ban serep? Jika dunia primordial tidak terlalu berbahaya, siapa yang akan? Tidak, saya sangat senang menjalankan tugas untuk Tuan Sage. Pasti ada alasan mengapa Lord Sage memintanya untuk pergi ke pertemuan tiga sekte. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu memang masuk akal. Naga dan sekte barat tampaknya merupakan masalah di luar sekte Dao, tetapi pada kenyataannya, dampak seperti apa yang akan terjadi? Akankah sekte Dao menjadi lebih makmur karena ini? Akankah sekte barat mempercepat proses pengambilan naga? Atau akankah sekte barat menentang pertemuan ini? Apa yang bisa saya lakukan ketika saya, seorang murid sekolah Ren, pergi ke sana? Li Changshu terus bergumam sambil mondar-mandir di ruang rahasia bawah tanah. Dia terus berpikir, tetapi dia tidak dapat menemukan titik tumpu yang logis. Dia hanya bisa mengklasifikasikannya sebagai, karena itu diatur oleh Tuan Sage, pasti ada alasan mengapa dia tidak bisa melihatnya. Li Changshu merasa bahwa dia mungkin hanya menjadi ganjalan di jembatan kayu yang tidak penting. Tanpa dia, jembatan kayu itu masih bisa digunakan, tapi akan sedikit tidak stabil. Li Changshu sudah membaca setengah dari Taiking Dao. Itu menganjurkan stabilitas, orang rumahan, dan kemalasan. Itu menganjurkan kedamaian dan kelambanan, dan tidak dinodai oleh karma. Peach adalah orang rumahan dan pemalas. Li Changshu melihat ke dinding ruang rahasia dan kata besar, stabil, yang dia gantung di sana. Dia merasa sedikit emosional, dalam hal itu, dia jauh lebih rendah dari Taiking Lord Sage, karena dia harus pergi, dia harus siap sepenuhnya. Semua jenis pil beracun dan cakram susunan miniatur secara alami diperlukan saat dia keluar. Dia harus membuat beberapa patung kertas baru lagi. Dia pertama-tama akan membuat mereka di bawah kata, manusia, dan meninggalkan satu di sisi tuan dan adik perempuannya sebagai cadangan. Dia masih harus membuat dua lagi dan meletakkannya di bawah kata, laut. Dia akan mengirim mereka untuk melindungi sekte Dewa Laut di Laut Selatan. Dia juga harus membawa dua patung kertas baru dengan kata, Tuhan, untuk memastikan bahwa dia akan lebih proaktif saat menghadapi bahaya. Jika bukan karena fakta bahwa membuat patung kertas baru terlalu memakan waktu dan Li Changshu harus meluangkan sebagian besar waktunya untuk memahami Taiking Dao dan menekan wilayahnya sendiri, dia harus sedikit meningkatkan kekuatannya sebelum pergi keluar. Sebelum dia keluar, dia akan sedikit meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan begitu, dia akan lebih aman. Dia memeriksa set anti-deduksi di tubuhnya, set reinkarnasi pelindung jiwa, serta mutiara penolak racun, pedang panjang harta numinous, dan harta numinous pertahanan lainnya. Dia dengan hati-hati menyisir berbagai kantong harta di tubuhnya dan menghitung berbagai item yang bisa dianggap kartu truf di tubuhnya. Dia akhirnya merasakan kenyamanan. Dua token giok yang berisi sisa aura Master Suandu sebenarnya adalah jimat penyelamat jiwa. Li Changshu tentu saja tidak akan lupa membawa mereka. Baru-baru ini, dia telah terinspirasi dan menemukan cara untuk mengkonsumsi jasanya sendiri untuk berpura-pura memiliki tubuh emas jasa. Dia juga telah menambahkan perpustakaan kartu truf yang menyelamatkan nyawanya ketika dia memilah barang-barang yang akan dia bawa ketika dia pergi. Li Changshu bahkan memikirkan tes stabil, sederhana. Pertanyaan, apa perbedaan reaksi Anda ketika menghadapi satu musuh dan ribuan musuh? Jawaban yang benar, apa yang didengar telinga dan apa yang dilihat mata semuanya berbeda. Teori stabilitas mendukung, pilih untuk menggunakan Earth Escape yang paling rahasia, Water Escape, atau Wind Escape dan Fire Escape tercepat. Li Changshu terkekeh dan menenangkan dirinya. Dia terus bersiap, beberapa hari kemudian, dia mulai memahami Taiking Dao. Dia juga menghitung kecepatan di mana wilayahnya meningkat dan menstabilkan setiap wilayah kecil. Basis Dao seperti menara tinggi. Sebelum Li Changshu menjadi abadi, fondasi menara sudah 9,9% stabil. Namun, setelah dia menjadi abadi, alamnya melonjak dan dia melintasi alam esens immortal dan perfected immortal. Menurut Li Changshu, sebagian besar pangkalan Dao sebenarnya tidak stabil. Dia hanya bisa bekerja keras di menara yang lebih tinggi dan memperkuat basis Dao di bawah sedikit demi sedikit. Masih ada kesengsaraan panjang umur di depan.
Kesengsaraan ini hanya akan berubah menjadi abu. Li Changshu sudah mulai mempersiapkan rencana Tribulation Transcendence. Dua yang paling dapat diandalkan adalah perlindungan prestasi dan prestasi sekolah Ren. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk maju dalam hal tingkat kultivasinya, dia bahkan ingin tetap di tempatnya. Haruskah saya membuat inkarnasi patung kertas baru yang hanya ada di ranah Dao Requital dan pergi ke pertemuan tiga sekte? Li Changshu memikirkannya dengan serius dan menganalisis pro dan kontra. Dia dengan cepat menolak gagasan itu. Bukankah itu dengan sengaja menangani misi yang diberikan oleh orang suci? Berapa piring, berapa cerita, dan berapa orang yang akan menemaninya minum? Betapa mabuknya dia sebelum dia berani melakukan hal sembrono itu. Setelah Li Changshu menyelesaikan masalahnya sendiri, dia membuat beberapa persiapan kecil lainnya. Misalnya, ada formulir statistik para pakar sekolah Ren, yang sebagian besar masih kosong. Ada pilihan seperti temperamen, latar belakang, hobi, dan sebagainya. Ketika saatnya tiba, dia harus mengandalkan mantra pidato angin untuk mendapatkan informasi itu. Kedua, Li Changshu juga telah menyiapkan beberapa gadget untuk bibi tuan dan penanggulangan darurat untuk para tetua. Untuk sepenuhnya memikul tanggung jawab memimpin tim dan memastikan bahwa gerbang Duxian tidak menimbulkan masalah, Li Changshu telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat buku panduan perilaku murid gerbang Duxian yang berpartisipasi dalam pertemuan. Kemudian, dia akan menyerahkan buku pegangan itu kepada Jiu Wu dan menawarkannya kepada sekte atas nama Jiu Wu. Hadiahnya tentu saja sama seperti sebelumnya. Mereka akan membaginya 50-50. Bang, di pagi hari, bel di sekte itu berbunyi lagi. Ada total 48 murid dari berbagai puncak yang telah dikumpulkan sebelumnya. Mereka mengendarai 32 awan dan terbang menuju 100 Mortal Hall dari segala arah. Jumlah orang dikurangi jumlah awan kira-kira sama dengan jumlah rekan Dao. Sebagai salah satu dari dua pemimpin murid gerbang Duxian, Li Changshu tidak merasa ada yang tidak biasa tentang itu. Dia sudah terbiasa dengan gaya sekte. Dalam 2 tahun terakhir, setiap kali dia pergi ke 100 Mortal Hall untuk berkumpul, dia akan mendengar senior Sister Yan memanggilnya, Junior Brother Kiki, terlalu sering. Hatinya tidak lagi terpengaruh oleh itu. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat apa yang telah dilakukan Master Suandu dan Dewa Bulan terhadap sekte besar seperti Sekte Abadi yang riang. Secara optimis, di antara banyak faksi Dao dari 3 sekte, faksi Dao sekolah Ren harus menjadi faksi dengan penampilan rata-rata tertinggi. Mungkin itu artinya ketika seorang wanita berdandan untuk orang yang disukainya, dan seorang pria berdandan untuk orang yang disukainya. Sebenarnya, dengan kakak tertua dari Sekte Dao yang mengkhawatirkan kemakmuran sekolah Ren, Li Changshu tidak akan membuat keributan apapun yang terjadi di bawah. Terakhir kali dia berbicara dengan Guru Taois Agung, Li Changshu dengan bijaksana mengingatkan Guru Taois Agung bahwa jika dia ingin sekolah Ren makmur, dia harus memulai dari aspek pernikahan dan persalinan. Dia tidak tahu apakah Guru Suandu telah menerima saran itu. Sejak saat itu, Li Changshu telah memberi Guru Suandu gelar yang berkilau dan yang di dalam hatinya. Bujangan tertua umat manusia. Master Suandu dikatakan sebagai kumpulan manusia pertama yang diciptakan oleh Dewi Nuwa. Menurut catatan sekolah Ren, pada saat itu, Lao Su dari Taiking telah memperoleh gumpalan primordial Valet Ki dan juga telah membuktikan Dao Tiga Mayat. Namun, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Ketika dia melihat Dewi Nuwa menciptakan manusia, dia menyimpulkan bahwa takdir umat manusia akan menjadi luar biasa di masa depan dan dia memiliki kedekatan yang mendalam dengan mereka. Oleh karena itu, Lao Su mendirikan sekolah Ren untuk melindungi umat manusia. Dia memperoleh jasa dari Dao Surgawi dan menjadi orang suci. Setelah menjadi seorang sage, untuk menunjukkan ketulusannya, Lao Su secara acak memilih Master Suandu dari kumpulan manusia pertama dan membawanya kembali ke Gunung Kunlun untuk mengajarinya Dao. Oleh karena itu, gelar kehormatan penyihir agung, perawan tertua, itu masuk akal, memang pantas, dan tak terbantahkan. Tentu saja, ini hanya lelucon. Li Changshu sudah lama tahu bahwa Master Suandu adalah master yang tak terduga. Dia layak menyandang gelar kakak tertua Taoisme. Sejauh ini, Master Taois Agung telah menyerang 2 kali di depan orang lain. Setiap kali, dia membuat namanya terkenal sebagai orang suci Taiking. Li Changshu telah melihat catatan terperinci di buku sekolah Ren selama perang dukun iblis besar kedua. Di depan kuil 5 desa leluhur abadi bumi, Zhen Yuan Agung Abadi,
Guru Suandu memiliki pagoda kuning indah misterius langit dan bumi di atas kepalanya. Dia menghadapi Kaisar Iblis, Kaisar Timur Tai, yang ingin membunuh umat manusia dan menyempurnakan pedang pembunuh magus. Dia menghentikan Kaisar Iblis dalam pertempuran berdarah. Guru Suandu melindungi sedikit dari warisan ras manusia dan secara tidak langsung mengungkapkan metode dari Dewa Sage. Itu membuat para iblis, yang berada di puncaknya, tidak berani bertindak sembrono terhadap umat manusia. Pada saat itu, Guru Suandu bahkan belum menjadi murid untuk waktu yang lama. Kekuatan yang dia tunjukkan telah mencapai hasil imbang dengan Kaisar Timur Tai. Serangan kedua yang tercatat dari Guru Taois Agung adalah Perang Iblis-Iblis Besar ketiga di zaman kuno, pertempuran di mana umat manusia melakukan serangan balik. Saat itu, para magi telah menggunakan semua ahli mereka. Para ahli dari pengadilan iblis semuanya telah meninggal. Namun, Demon Celestial Court belum jatuh. Para ahli ras manusia, yang belum sepenuhnya berkembang, bertarung dengan punggung menghadap tembok. Mereka mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan fatal terhadap para iblis. Dalam pertempuran itu, Tuan Suandu muncul. Dia menginjak harta karun tertinggi, lukisan Taiji, dan di atas kepalanya adalah pagoda kuning indah yang misterius. Dia memegang penguasa kosmis di tangannya dan menerobos masuk ke pengadilan iblis sendirian. Dia melukai Kaisar Timur Tai dengan parah dan memaksa harta Kardinal Conate, lonceng Kaisar Timur, ke Laut Chaos. Dia tidak membiarkan Kaisar Timur Tai menyerahkan harta itu kepada tokoh-tokoh perkasa dari ras iblis. Dalam pertempuran itu, umat manusia telah mempertaruhkan nasib mereka. Mereka bisa menggulingkan Demon Celestial Court dan menjadikan umat manusia sebagai protagonis dunia dan mendapatkan pengakuan dari Heavenly Dao. Kalau tidak, mereka akan dipaksa ke ambang kepunahan oleh iblis lagi. Apa yang terjadi kemudian sudah menjadi legenda dunia primordial. Pria itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang, lambat laun, tidak banyak orang di dunia primordial yang menyebut namanya. Kakak tertua sekolah Ren tanpa nama, yang lahir sebagai manusia dan melindungi umat manusia atas nama sekolah Ren, sekarang, dia hanyalah seorang Taois muda yang terlihat biasa saja. Dia selalu suka menyipitkan mata dan tersenyum. Apa yang membuatnya berusaha paling keras adalah, rencana sekolah Ren untuk memiliki lebih banyak kehidupan selama 10.000 tahun. Saat pikiran itu melintas di benaknya, 100 Mortal Hall sudah tepat di depannya. Li Changshu secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang gelar kehormatan kakak tertua yang telah dia berikan kepadanya. Dalam setengah tahun, gerbang Duxian akan berangkat ke benua tengah. Frekuensi di mana 48 murid dipanggil ke 100 Mortal Hall juga telah berubah dari setahun sekali menjadi 3 bulan sekali. Menurut konvensi benua tengah dan benua timur, pasti akan ada pertempuran antar murid untuk menghidupkan suasana. Pada saat itu, semakin pendek umur para murid yang muncul, semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, dan semakin mampu mereka, warisan Dao di belakang mereka secara alami akan lebih sombong. Misalnya, Yukin Genya sudah berada di ranah ke-8 Dao Rekuital di usia muda. Dia pandai bertarung, memiliki kemampuan mistis, dan memiliki penampilan dan sosok yang sangat baik. Dia adalah seorang murid muda yang akan menjadi abadi dan menjalani transendensi kesengsaraan. Dia akan bisa membawa kemuliaan ke gerbang Duxian. Di sisi lain, penyamaran Li Changshu hampir berusia 200 tahun. Dia berada di tahap keempat dari ranah Dao Rekuital dan baru saja berada di tahap ketiga. Terlepas dari formasi susunan dan teknik melarikan diri, yang lainnya hanya bisa dianggap biasa. Dia hanyalah seorang murid muda dari generasi saat ini yang bisa melarikan diri melalui bumi. Dia pasti tidak akan diatur untuk naik ke atas panggung. Oleh karena itu, Li Changshu memanfaatkan situasi tersebut dan menempatkan dirinya pada posisi menjalankan tugas. Setiap kali para murid berkumpul untuk berdiskusi, Li Changshu tidak akan mengungkapkan pendapat apapun, sebaliknya, dia bersikeras pada 3 hal. Saudari muda Yukin benar. Saudari muda Yukin benar. Kami akan mengingat ajaran para tetua. Li Changshu stabil dan biasa saja. Wu Jing online lagi. Setelah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, Li Changshu telah menghadapi situasi seperti itu berkali-kali berturut-turut. Dia telah menipu atasannya dan, dia menjadi semakin mahir dalam menjaga bawahannya. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman untuk bekerja di pengadilan surgawi di masa depan. Dalam hal itu, Li Changshu selalu berhati-hati. Dia menjaga jarak tertentu dari bibit abadi dan murid luar biasa dari berbagai puncak, mereka juga dianggap akrab satu sama lain.
Semua orang mengangguk satu sama lain dan melupakan satu sama lain setelah itu. Sekarang, penyamaran Li Changshu di sekte itu secara alami beralih ke tahap ketiga. Pada tahap pertama, dia adalah orang tak terlihat yang selalu tidak menonjolkan diri. Namun, terlepas dari tunjangan bulanan, dia hanya bisa pergi ke Dao Repository Hall untuk mengobrak-abrik tempat sampah. Dia tidak bisa mendapatkan terlalu banyak sumber daya. Pada tahap kedua, dia secara alami akan menyamar. Dia akan mempertahankan kesan bibit abadi berkualitas rendah sehingga dia tidak terlalu mencolok. Namun, banyak dari fenomena bisa jadi lebih masuk akal. Tahap ketiga adalah menerima nasihat yang baik dan menjadi wakil, pemimpin yang rendah hati, mantap, dan tidak merepotkan. Hari ini, 48 murid berkumpul lagi di sudut aula. Mereka duduk dengan tertib. Yukin Genya dan 8 murid teratas di sekte tersebut duduk di baris pertama bantal meditasi. Li Changshu duduk di sudut dan siap menjawab tugas yang diberikan oleh para tetua kapan saja. Kali ini, sama seperti beberapa kali sebelumnya. Itu sama seperti sebelumnya. Tetua G, tetua pertama yang bertanggung jawab atas urusan internal dan eksternal di sekte, datang bersama dengan beberapa tetua alam surga abadi. Mereka duduk di hadapan para murid dan mengungkapkan senyum ramah. Penatua G berkata dengan hangat, bagaimana pekerjaan rumah yang saya tugaskan sebelumnya? Keluarkan mereka semua. Ya, para murid mengangguk satu demi satu. Mereka mengeluarkan peti kayu selebar 2 kaki dari penyimpanan harta dharma mereka seperti jepit rambut, cincin, dan ikat pinggang. Mereka mengeluarkan potret darinya, mereka membuka gulungan masing-masing, yang padat dengan kata-kata kecil. Lao Daoge berkata, Genya, datang dan periksa apakah kode perilaku murid yang telah mereka tulis memiliki jumlah roh surgawi. Ya, jawab Yukin Genya dengan serius. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir untuk memeriksa pekerjaan rumah rekan-rekan muridnya. Segera, Yukin Genya melaporkan, cukup. Baiklah. Elder G mengangguk perlahan dan berkata, isi dari kode perilaku murid sangat bagus. Ada banyak cara untuk menghadapi situasi yang berbeda. Anda semua harus mengingatnya setiap saat. Dalam 3 bulan lagi, kalian semua akan mengikuti pemimpin sekte, tetua, dan eksekutif ke sekte Istana Emas di benua tengah. Saya tidak akan mengulangi apa yang telah saya katakan sebelumnya. Hari ini, saya akan melanjutkan dari apa yang saya katakan terakhir kali. Tua-tua, tolong jelaskan 3 bab terakhir dari pedoman perilaku murid. Pada saat itu, para murid menundukkan kepala dan setuju. Para tetua berbicara satu demi satu dan menjelaskan isi paruh terakhir dari 3.000 kata kode perilaku murid secara rinci kepada para murid. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Selama periode waktu ini, dia telah dengan jelas mengalami betapa pentingnya sekte tersebut ditempatkan pada pertemuan 3 sekte. Namun, artikel ini sebenarnya hanyalah beberapa kata dari pengalamannya. Tidak perlu menafsirkannya secara berlebihan. Apa yang membuat Li Changshu paling tidak berdaya adalah bahwa para tetua akan memintanya untuk menulis pemikirannya setelah membaca karyanya dan memahaminya. Yang terpenting, dia sering dikritik karena tidak menjawab pertanyaan dan sulit baginya untuk lulus. Di Gunung Xiaoqiong, di loteng di samping kandang binatang spiritual. Linge, apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi ke benua tengah? Jiu menekan labu anggurnya dan duduk di tempat tidur dekat jendela. Dia menoleh untuk melihat hutan di luar jendela dan bertanya dengan serius. Linge, yang sedang membersihkan mangkuk dan sumpit di samping, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Saya akan berkultivasi dengan damai di gunung. Jelas ada sesepuh yang ingin merekomendasikan Anda sebelumnya. Mengapa Anda menolaknya? Linge tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat menghancurkan bukti kejahatannya dan memanggil aliran mata air spiritual untuk mencuci tangannya yang lembut. Jiu tidak bertanya lebih lanjut. Dia berbaring di sana dan menguap, terus melihat pemandangan di luar jendela, karena dia akan berpartisipasi dalam pertemuan 3 sekte. Jiu telah diperingatkan 2 kali oleh para tetua di sekte untuk lebih memperhatikan kata-kata dan tindakannya. Oleh karena itu, Jiu menyesuaikan dari keadaan tidak disiplinnya yang biasa menjadi mode serius ketika dia keluar, seluruh temperamennya juga sedikit berubah. Ada sedikit kemurungan dalam keseriusannya, dan tatapannya yang dalam mengungkapkan keindahan yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Saat itu, dia sedang minum seteguk anggur dari labu di dekat jendela, dia memancarkan aura yang dalam dan mendalam. Sebelum dia bertemu Li Changshu, murid keponakan kecil yang menarik ini, dia selalu seperti ini. Belakangan,
Karena dia dirawat dengan sangat baik, dia memang menjadi sedikit terlalu bahagia. Linge melayang kembali ke dalam rumah dengan piring buah. Dia melepas sepatu bordirnya dan duduk di samping tempat tidur, melihat pemandangan di luar jendela. Setelah dipikir-pikir, Linge masih ingin mengurangi beberapa masalah yang tidak perlu untuk kakak laki-lakinya. Karenanya, Linge berkata dengan lembut, "Bibi Tuan Jiu, jika kakak laki-laki saya duduk sendirian di sudut," Jiu berkata, "Jangan khawatir. Saat waktunya tiba, aku akan pergi dan menggodanya." "Bibi Tuan, tolong abaikan kakak laki-laki saya untuk saat ini." Linge menghela nafas dan berkata, "Ketika kakak laki-laki saya berada di luar, dia sebenarnya sangat pemalu dan berkulit sangat tipis. Jika seorang wanita terlalu dekat dengannya, dia akan merasa berada di depan umum, apakah begitu?" Jiu tiba-tiba teringat penyakit aneh yang diderita Li Changshu ketika dia pergi ke benua utara. Linge mengangguk dengan serius dan meminta Jiu beberapa patah kata lagi. Jiu merenung sejenak dan setuju dengan serius, lagi pula, ketika saatnya tiba, tuannya, Yang Mulia Wang Qing, akan menemaninya. "Aku tidak bisa, terlalu gelisah. Pertemuan 3 sekte akan diadakan di Sekte Istana Emas di Benua Tengah dalam beberapa hari. Aoyi, aku di sini." Di Pulau Emas Ao, di samping kolam harta karun, seorang Taois paruh baya yang kekar berdiri di depan Aoyi. Sang Taois memiliki wajah yang pantas dan tidak pemarah atau perkasa. Dia mengeluarkan getaran lembut, dan dia berbicara dengan kecepatan sedang. Dia adalah Tuan Aoyi, pemimpin 7 dewa di bawah hierarki surga, Dewa Awan Hitam Besar. Aoyi bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin saya berpartisipasi dalam masalah ini?" "Ya," jawab Great Black Cloud Immortal dan mengangguk. "Pertemuan 3 sekte kali ini menyangkut nasib Sekte Dao. Kamu adalah satu-satunya muridku, jadi kamu harus pergi atas namaku. Ini adalah untuk Anda." The Great Black Cloud Immortal mengeluarkan cangkang kura-kura giok kecil dan meletakkannya di tangan muridnya. 3 sekte berasal dari sumber yang sama. Ini adalah sesuatu yang sering saya dengar dari Lord Sage. Tuan Sage tidak ingin melihat adanya konflik antara kami dan sekolah Chan. Anda harus mengingat ini. Jika kita perlu mendiskusikan sesuatu bersama, pegang saja barang ini di tanganmu. Saya akan merasakannya. Ya, saya mengerti. Aoyi menjawab dengan hormat. The Great Black Cloud Immortal tersenyum dan menepuk kepala Aoyi. Gumpalan energi jernih mengalir ke bagian atas kepala Aoyi. Aoyi tertegun. Dia tercerahkan, dan auranya perlahan naik. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya langsung mendidih. Master abadi membelai kepalanya dan memberinya alam mendalam. Dia tercerahkan dan Dao lahir. Tidak lama kemudian, Aoyi memeluk cangkang kura-kura giok dan tenggelam ke dalam kolam harta karun. The Great Black Cloud Immortal tersenyum dan sosoknya menghilang bersama angin. Dari awal hingga akhir, dia tidak menarik perhatian para pembudidaya Ki Refinement lainnya di Pulau Golden Ao. Setengah hari kemudian, Zhao Gongming menginjak awan putih dan bergegas menuju Pulau Emas Ao. "Brother Hierarch, aku berada di puncak alam immortal sempurna. Oh, namun, garis keturunan Raja Naga telah terbangun. Kultivasi saya sebenarnya sangat cepat. Di kuil utama Sekte Dewa Laut di kota Ansui, keinginan spiritual kedua patung itu terhubung lagi." Sebelum rombongan di gerbang Duxian berangkat, Li Changshu memanggil Aoyi lagi untuk menanyakan situasi naga. Saat Aoyi melihat Li Changshu, dia dengan bersemangat memberitahunya tentang kemajuan kultivasinya. Dia berkata bahwa tuannya telah mencerahkannya, menyebabkan Li Changshu menghela nafas. Satu hal bagi naga untuk dilahirkan sebagai pemenang, tetapi dia bahkan menipu untuk naik level. Li Changshu tersenyum dan berkata, "Saya membaca bahwa itu tertulis dalam buku-buku sekolah Ren bahwa pencerahan hanya untuk para murid yang akan tercerahkan. Namun, alam seseorang harus mengambil jalurnya dan stabil, seseorang tidak dapat memaksanya. Secara alami, Anda berasal dari sekolah Jie dan memiliki cita-cita yang berbeda dari sekolah Ren. Anda tidak perlu terlalu peduli dengan kata-kata saya." Aoyi tampak serius dan membungkuk memberi hormat Dao. "Kamu benar, Hierarch. Aku pasti akan lebih memperhatikan." Setelah itu, Li Changshu dan Aoyi membahas perkembangan sekte tersebut dan bertanya tentang situasi naga. Gejolak klan laut di 4 lautan belum mereda. Pada saat itu, naga tidak menyerang klan laut yang telah mengikuti mereka selama bertahun-tahun. Para naga juga tahu siapa di belakangnya. Namun, para naga tidak dapat menemukan tempat untuk berdebat. Mereka hanya bisa terus menghibur, menekan, dan menghibur. Li Changshu berkata, "Baru-baru ini, saya juga memikirkan cara untuk menguntungkan para naga. Namun,
Saya hanya memiliki gagasan yang kabur sekarang, masih jauh dari terbentuk. Aoi bersemangat dan buru-buru berkata, apakah atasan memberimu pengingat? Guru Taois Agung memang menyebutkannya. Li Changshu merenung sejenak dan sengaja terlihat bermasalah. Jangan cemas, tunggu saya untuk mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh sebelum memberitahu saudara Yi. Terima kasih, saudara hierarki. Aoi tampak malu dan membungkuk dengan hormat Dao. Wajah pemuda itu dipenuhi rasa syukur. Ras manusia benar-benar ras yang luar biasa, ada Lao Dao yang dingin dan tidak berperasaan, dan ada juga Brother Hierarch. Dia mantap, anggun, lembut, heroik, dan baik hati, itu mungkin sikap karakter utama dunia. Li Changshu bertanya, apakah gurumu mencerahkanmu sehingga kamu dapat berpartisipasi dalam pertemuan tiga sekte? Ya. Aoi mengangguk berat dan memberitahunya tentang bagaimana tuannya, Great Black Cloud Immortal, memberinya cangkang kura-kura giok dan memintanya untuk mewakili Great Black Cloud Immortal tanpa ragu-ragu. Li Changshu Yi mengangguk dan berkata, Aoi Yi, Aoi. Dari Aoi Yi, Aoi dari sekte-sekte hitam-hitam, sekte, dan berkata. Ekspresi Aoi agak aneh, tetapi dia masih berkata, awalnya, hanya ada 12 atau 13 marsial paman dan kakak senior yang menghadiri pertemuan ini. Namun, sebelum itu, murid tertua dari sekte luar, Paman Master Zhao, melakukan perjalanan ke Pulau Emas Ao dan memberi kuliah kepada sesama murid di pulau itu. Dia meminta kami untuk mengirim lebih banyak orang ke pertemuan tiga sekte untuk meningkatkan pamor ketiga sekte tersebut. Sekarang, 3 hingga 400 makhluk abadi di pulau itu pergi ke Provinsi Pusat Dewa bersama-sama. Sejauh yang saya tahu, 6 dari 10 dewa surgawi di pulau itu akan ada di sana. Li Changshu, apakah mereka akan berperang lintas benua? Ngomong-ngomong, Tuan Sage telah menginstruksikannya untuk bergegas ke pertemuan tiga sekte. Mungkinkah orang suci menginginkan saya, seorang murid muda yang tidak ambisius yang bahkan belum berusia 200 tahun, untuk menghentikan pertarungan antara sekolah Chan dan sekolah Jie? Itu tidak mungkin. Seberapa bijaksana Tuan Sage? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Sulit untuk mengatakannya. Dia masih harus bersiap untuk pergi kapan saja. Jika situasinya tidak tepat, dia akan segera melarikan diri, Aoi melanjutkan. Selain itu, saya mendengar dari Paman Tuan bahwa Bibi Tuan Zhao juga pernah ke kepulauan abadi lainnya di 5 benua, Penglai, dan Kepulauan 9 Naga. Dia telah memanggil banyak ahli terkenal dari zaman kuno. Ketika Li Changshu mendengar itu, dia hanya bisa menahan dahinya dengan satu tangan dan menghela nafas. Bukankah seharusnya pertemuan ini menjadi pertemuan tiga sekte abadi dari benua tengah? Pulau abadi sekolah Jie adalah sumber dao sekolah Jie, ada banyak nama murid dari Lord Sage. Mengapa? Aoi tersenyum dan berkata, kami tidak tahu detail pastinya, tapi kali ini pasti akan sangat hidup. Hidup, memang akan sangat meriah. Li Changshu tidak bisa tidak membayangkan pemandangan di dalam hatinya. Sekte abadi dari 3 sekolah telah berkumpul bersama. Beberapa Dewa Langit Zenit dan Dewa Emas dari Istana Void Giok Sekolah Chan telah membawa lebih dari 10 makhluk abadi untuk menghadiri upacara tersebut. Ketika Sekolah Chan melihat itu, mereka segera mengeluarkan token Giok komunikasi dan mulai mengguncang orang. Kakak tertua Guang Chengzi, ada terlalu banyak orang di sekolah Jie. Panggil 12 Dewa Emas. Jika tidak bisa, undang Yun Zongzi, orang tua Kutub Selatan, dan wakil hierarki Randeng. Ingatlah untuk membawa harta karun dan diagram susunan. Jika ada ketidaksepakatan, kemungkinan kedua belah pihak bertarung akan terlalu tinggi. Sekolah Ren tidak bisa dibandingkan dengan kedua belah pihak sama sekali, paling banyak, ada 2 atau 3 orang. Mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali, Li Changshu mengerang dalam hatinya. Dia sekali lagi dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Lebih baik menyiapkan beberapa metode pelarian lagi. Pada saat itu, rombongan dari gerbang Duxian hendak berangkat. Li Changshu masih tidak tahu mengapa orang suci itu ingin dia pergi ke pertemuan tiga sekte. Li Changshu mengingatkan Aoi tentang sekte Dewa Laut Selatan. Keduanya berhenti berkomunikasi dengan keinginan spiritual mereka. Setelah melepaskan diri dari mimpi yang telah dia ciptakan, Li Changshu perlahan membuka matanya dan melihat tuan dan adik perempuannya berjalan dari luar ruang pil. Ting tong, bel dari Hundred Mortal Hall berdering. Li Changshu mengangkat ujung jubah Taoisnya dan berdiri, dia membungkuk kepada tuannya. Tuan, saya akan mengikuti sekte ke benua tengah sekarang. Qiyuan Laodao mengingatkan, jangan membuat masalah. Ingatlah untuk memberikan lebih banyak ide untuk sekte dan jadilah pemimpin yang baik.
Aku mengerti, kata Li Changshu sambil tersenyum, dia berjalan keluar dari pintu, dan awan putih perlahan muncul di bawah kakinya. Li Changshu menatap adik perempuannya dan berkata, Ling berkultivasi dengan damai di gunung. Jangan membuat masalah bagi guru. Ingat, kamu tidak bisa meninggalkan kantong harta karun yang kuberikan padamu. Jika Anda menemui masalah di puncak, pergilah ke Pil Tripod Peak untuk mencari penatua Wan Lingyun. Aku akan ingat. Ling mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia berkata dengan lembut, kakak senior. Hati-hati, aku akan menunggumu kembali. Li Changshu berkata dengan tenang, iya, Ling segera mengingat isi sutra kemantapan. Ketika Anda kembali, kami adalah salah satu dari 10 pantangan. Ling mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan sedih. Ya. Li Changshu tersenyum dan sedikit membungkuk. Ling buru-buru menundukkan kepalanya dan membalas sapaan itu. Lalu, Li Changshu berkata kepada Qiyuan Laodao, yang tertawa kecil dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan, aku akan pergi sekarang. Pergi-pergi. Qiyuan melambaikan tangannya. Li Changshu mengendarai awan dan mundur puluhan kaki. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju puncak pemecah surga. Di samping puncak pemecah surga, kapal harta dharma setinggi 1000 kaki, setinggi 100 kaki telah mengapung selama beberapa hari. Di bawah kapal harta karun itu ada lempengan batu datar. Ada beberapa formasi susunan yang terukir di atasnya, dan ada banyak batasan di dalamnya. Meskipun kapal harta sebesar itu mahal, gerbang Duxian masih mampu membelinya. Namun, harta dharma ini adalah penghancur batu roh. Itu terbang sejauh 500 km, dan rata-rata, konsumsi batu, lebih dari 100, jika bukan karena masalah sebesar itu, para tetua tidak akan mau menggunakan kapal harta karun ini. Ketika mereka berkumpul di Hundred Mortal Hall, Li Changshu secara alami berdiri di sudut dan bersembunyi di depan 3 patung orang saleh tanpa nama. Dia tidak menarik perhatian siapapun. 1 jam kemudian, pemimpin sekte Ji Wuyu, 2 tetua agung, Wang Qing yang mulia, dan 12 tetua alam surga abadi lainnya memimpin 36 eksekutif alam abadi yang disempurnakan dan 48 murid untuk naik ke kapal harta karun. Kemudian, layar cahaya dari formasi susunan pelindung gunung perlahan turun. Kapal harta karun terbungkus beberapa lapis dinding tipis dan terbang ke arah barat. Itu tidak lambat. Ketika kapal harta karun itu terbang menjauh, formasi susunan pelindung gunung ditutup lagi. Dewa Emas, Tetua Kiling, dan beberapa tetua agung yang menjaga sekte juga mengungkapkan aura mereka. Sebelum pemimpin sekte dan yang lainnya kembali, mereka akan berjaga-jaga dan tidak akan melanjutkan pengasingan mereka. Ada banyak ruangan di kapal harta karun, tetapi semuanya disediakan untuk pemimpin sekte dan para tetua. Setelah kapal harta karun terbang keluar dari sekte Du Abadi, pemimpin sekte, Taois Wuyu, tertawa dan terbatuk. Tidak perlu terlalu mengekang. Ikuti kata hatimu, itu sejalan dengan ajaran sekolah Ren. Begitu dia selesai berbicara, Master Sekte pergi ke suite mewah di lantai atas kapal berharga dan meninggalkan sekelompok murid yang tergantung di geladak. Li Changshu menyapa sesama murid medium rare dengan akrab dan menggantungkan beberapa sensing stone di beberapa sudut kapal berharga yang tidak mencolok. Kemudian, dia menemukan tempat yang sunyi di dek belakang dan bermeditasi dengan tenang dengan mata tertutup. Dia tampaknya rajin berkultivasi, tetapi kenyataannya, dia sudah mulai menggunakan indera abadi untuk memantau sekelilingnya. Pada saat yang sama, Li Changshu memeriksa kembali 8 patung kertas baru yang sudah terpasang. 2 patung kertas, manusia, yang baru baik-baik saja. 6 patung kertas, manusia asli, digunakan sebagai kekuatan tempur cadangan. Mereka baik-baik saja. Patung kertas baru dengan kata, bumi, baik-baik saja. Setelah menghabiskan 1 jam, Li Changshu akhirnya selesai memeriksa patung kertas yang telah diletakkan di mana-mana. Kemudian, dia mengalihkan sebagian besar perhatiannya dan memusatkan perhatian pada patung kertas di bawah kuil Dewa Laut di kota Ansui. Patung kertas tingkat surga abadi muncul di halaman belakang kuil utama dan pergi ke paviliun terpencil yang dijaga oleh beberapa utusan ilahi. Dia secara alami tidak menyembunyikan seorang simpanan di sana. Jika dia ingin menyembunyikan seorang wanita simpanan, dia seharusnya mengirim tubuh utamanya. Mari kita mulai bisnis. Li Changshu memperkirakan Jenderal Dongmu akan segera muncul kembali melalui pola yang telah dia simpulkan. Mari kita buka jalan untuk masalah ini terlebih dahulu agar kita tidak bingung nanti. Li Changshu mengeluarkan kain harta karun Dharma yang sangat indah dan menulis kata, Zeng, dalam tulisan segel di sudut kanan atas. Kemudian,
Dia menulis, dewa kecil Canggeng dari Samudra Selatan di bagian bawah. Garis vertikal lain muncul dan menulis, Kaisar Giok, tolong perhatikan, di atasnya, setelah menulis 3 baris itu, dia langsung ke intinya. Keputusan yang mulia belum dikeluarkan. Saya seharusnya tidak menulis peringatan untuk memprotes. Maafkan saya. Namun, saya telah bolak-balik baru-baru ini. Saya tidak bisa merasa nyaman. Saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Yang Mulia sesegera mungkin, jadi saya melakukan ini. Baru-baru ini, ada banyak ketidakadilan di 4 lautan. Klan laut telah memberontak di mana-mana. Istana 4 naga berada dalam kondisi yang mengerikan, dan ada banyak korban di laut. Saya kebetulan mengetahui bahwa setelah itu, orang lain merencanakan untuk memaksa naga memasuki benua barat. Saya langsung merasa tidak enak. Jika naga memasuki benua barat, akan ada kekuatan besar di luar Sekte Dao. Bangkitnya pengadilan surgawi akan segera tiba. 4 lautan adalah tempat penting di Triloka. Ada banyak makhluk hidup di laut, angkatan laut naga dan klan laut sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Naga adalah ras kuno. Meskipun mereka telah berdosa dan tidak dapat pulih, takdir mereka belum berakhir. Ada banyak ahli dalam lomba. Jika naga bisa memasuki pengadilan surgawi dan tunduk pada otoritas yang mulia, mematuhi perintah yang mulia, dan mematuhi aturan pengadilan surgawi, 4 lautan akan menjadi milik pengadilan surgawi. Itu salah satu manfaatnya. Jika Yang Mulia menggunakan pahala sebagai hadiah dan membuat naga mematuhi perintah Yang Mulia dan mengelola sungai, danau, dan lautan di benua selatan, dia dapat menyebarkan kekuatan pengadilan surgawi di benua selatan, menunjukkan kebajikan dari surga. Pengadilan, dan meningkatkan fondasi pengadilan surgawi. Itu 2 manfaat. Triciliocosm juga merupakan bagian dari Triloka. Itu harus di bawah kendali Yang Mulia. Naga memiliki pasukan angkatan laut yang ditempatkan di mana-mana di Triciliocosm. Jika mereka mendapatkan naga, mereka akan dapat berkontribusi pada Triciliocosm. Itu 3 manfaat, saya tidak berpengalaman dan hanya bisa melihat 3 manfaat. Li Changshu tiba-tiba berhenti menulis. Patung kertas berambut putih menutup matanya dan sebagian besar perhatiannya kembali ke tubuh utamanya. Seseorang datang untuk mencarinya di kapal harta karun. Itu bukan hanya satu orang, orang yang berjalan di depan adalah Yukin Genya. Di belakangnya ada Wang Ji dan Liu Yaner. Li Changshu berdiri untuk menyambutnya dan bertanya, Junior Sister Yukin, apakah ada yang penting? Yukin Genya memandang Li Changshu dan berkata dengan lembut, aku baik-baik saja, Genya tidak tahu kemana harus pergi, jadi aku datang mencarimu, kakak senior. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak terlalu banyak mengeluh di dalam hatinya. Resistensi racun meningkat dari hari ke hari. Di sisi lain, Wang Ji dan Liu Yaner tidak ada di sana untuk mengobrol. Sebaliknya, Wang Ji memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Li Changshu. Begini, kakak senior Changshu, Wang Ji mengangkat tangannya dan mengusap hidungnya. Dia sedikit malu dan berkata dengan suara rendah, salah satu paman tuan saya memiliki seorang teman yang juga anggota sekte kami, dia ingin meminta pil yang disempurnakan oleh kakak senior. Li Changshu berkedip pada Wang Ji. Mata Wang Ji dipenuhi dengan ketulusan. Dia menambahkan, tentu saja, saya tidak akan membiarkan saudara Changshu menyempurnakannya dengan sia-sia. Ini, Li Changshu hendak menjawab ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, Dong Mugong muncul di kuil familiar lagi. Kebetulan sekali, Li Changshu tidak punya pilihan selain melakukan banyak tugas. Setengah dari perhatiannya terfokus pada masalah Triloka. Patung kertas dengan cepat mengakhiri peringatan, setengah dari perhatiannya terfokus pada mengurus kekhawatiran kecil setelah menikah adik laki-lakinya. Dia tersenyum pada Wang Ji dan mengeluarkan 2 toples anggur naga beracun. Saudara muda, mengapa teman paman tuan Anda tidak mencoba anggur obat ini dulu? Jika tingkat kultivasi teman paman guru Anda tidak tinggi, jangan minum terlalu banyak setiap saat. Secangkir kecil saja sudah cukup untuk melihat efeknya. Juga, paling baik menggunakannya saat kita kembali. Li Changshu merenung sejenak dan mengambil anggur naga beracun. Dia mengucapkan terima kasih dengan rasa bersalah. Liu Yaner, yang berada di samping, melihat ke tempat lain. Pipinya memerah. Li Changshu mengingatkannya lagi, ingat, gunakan saat kita kembali. Wang Ji mengangguk berulang kali, menyetujuinya. Bersambung.